negara dengan segala kebutuhan infrastrukturnya terus bertumbuh. Bandar Udara Internasional Jawa Barat adalah salah satunya yang dikebut. Bandara yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka ini didengungkan sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia. Luasnya sekitar 1.800 hektar. Mega proyek Bandara Internasional di Jawa Barat ini ditaksir menelan anggaran hingga 2,5 triliun rupiah. Untuk pembebasan lahan saja menyerap dana hingga 400 miliar rupiah. Sutara adalah petani asal Kecamatan Kertajati yang tergusur. Sejak digusur tahun 2011 silam, lahan pertanian miliknya kini berubah wajah. Tidak ada lagi lahan milik pribadi untuk digarap. Kini, Sutara terpaksa menyewa lahan. Sebab untuk membeli lahan baru pengganti sudah tak mampu lagi. Bandara Kertajati dibangun dengan 2 landasan pacu, berukuran 3.500 meter x 60 meter. Setidaknya, ada 4.000 meter lahan yang dibebaskan. Lahan pertanian Sutara seluas 1,4 hektar hanya dihargai 38 juta. Saya akan dipanggil, dikasih kwitansi sementara. Nih, Pak Sutara, sawah dapat sekian, rumah dapat sekian, tanah pekarangan dapat sekian, tanaman dapat sekian, apa mau ditanda tangan? Enggak. Orang lain sudah tanda tangan, yang punya tanah lega, yang punya rumah bagus. Saya kalau enggak nanda tangan, Bu, perasaan saya bagaimana? Istilahnya lab-laban lah. Hingga kini, proses pembebasan lahan masih terus berlangsung. Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati adalah desa yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek bandara yang sedang berjalan. Warga di desa ini gusar. Mereka khawatir lahannya ikut tergusur. Nur Yaman, petani warga desa Sukamulya. Sawah miliknya kira-kira hanya berjarak 500 meter dari ujung landasan pacu. Sang petani ini turut resah. Ya, saya itu kan merasa khawatir, Mbak, ya. Bagaimana lahan yang sekarang saya garap itu nanti akan hilang begitu saja gitu kan. Ya, saya sebagai petani terus terang merasa khawatir. Nilai ganti rugi itu tidak mencukupi untuk membeli lahan di daerah lain. Pemerintah itu kan yang sudah berjalan ini kan prosesnya dibeli gitu ya, silakan mencari. Artinya tidak ada relokasi. Setelah masyarakat itu membeli ke daerah lain, ternyata harga di luaran juga sudah tinggi. Pembangunan proyek Bandara Kertajati terus dikebut. Proses pembebasan lahan juga masih terus dilakukan. Hamparan sawah nan hijau ini pun masuk dalam daftar tunggu pembebasan lahan. Inilah ironi, negeri ini punya mimpi besar untuk menjadi tuan di rumahnya sendiri. Swasembada beras dan swasembada pangan menjadi mimpi besar pemerintah. Namun, lahan pertanian terus dikonversi. Target swasembada beras terus-terusan direvisi oleh pemerintah, para pembuat kebijakan itu sendiri. Bahkan angka capaian swasembada pun ikut-ikutan diturunkan. Capaian produksi 82 juta ton yang ditarget dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 direvisi menjadi 28 juta ton atau hanya sepertiganya. Dan hasilnya, hingga tahun ini pun Indonesia masih termasuk 10 besar negara pengimpor beras di dunia. Indonesia menempati urutan kelima dengan total volume 1,6 juta ton. Kalau kita bandingkan tahun 1997-98, kita impor berapa? 12 juta ton. Kalau kita interpolasi, harusnya 2015 kita impor 15 juta ton. Tapi yang terjadi adalah 1 juta lebih. Dan itu 1 juta lebih, tahu, itu hanya kebutuhan untuk 2 minggu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Tapi kalau kita balik, andai kata tidak ada El Nino, kita bisa ekspor.
Pertanyaannya kemudian, sampai kapankah pemerintah akan terus bermimpi? Mimpi mewujudkan swasembada beras dan pangan. Namun nyatanya, abai dengan nasib para petaninya.